Ini dia beberapa top kesalahan buat pemula di Bee Swarm Simulator. Ya, itu berdasarkan pengalaman pribadi gua. Oke, kesalahan pertama dan sering terjadi buat para player baru ialah menggunakan item atau barang yang ada di menu ini. Gue menyarankan kalian agar tidak menggunakan ini di awal game. Ya, mungkin itu bisa mempercepat, tapi saran gue kalian lebih baik main sabar karena dari semua item tersebut ini bakal digunain buat di mid game nanti. Karena untuk membuat equipment yang membutuhkan bahan-bahan tersebut, cuy, pasti bakal kepake di mid game ke atas. Yang kedua ialah pemilihan lebah. Di sini mungkin gue ngasih tahu untuk yang di awal main bebas sih, kalian mau pakai apa, kalian mau lebah apa aja juga bebas. Tapi ketika udah mendekati mid game, gue menyarankan kalian agar memfokuskan lebah pada satu warna. Kenapa bang? Karena menurut gue lebih efektif begitu cuy. Karena ketika kalian memilih satu warna lebah dan kalian ngefarm di suatu field di warna itu lebih cepat dapetin serbuk sarinya. Makanya gue nyaranin kalian lebih ke satu warna aja. Tapi ketika kalian punya lebah yang notabene legendaris ke atas, ya udah kalian pakai itu aja, mau warna apa juga, karena itu lebih worth it cuy. Dan ya, yang ketiga, ini sering banget diacuin sama pemain yang mageran kayak gua, yaitu menyelesaikan quest dari panda yang ada di map ini cuy. Please lah, buat kalian yang masih acuh-acuh sama nih panda, mending gua saranin lo harus nyelesain semua questnya. Karena kalau lo tunda-tunda, nanti malah riwah pas di mid ke atasnya cuy. Karena setiap jalannya harus menyelesaikan quest itu. Dan ada beberapa kayak hal yang penting yang harus diselesain lewat quest itu, seperti penerjemah dia. Nanti lo bakal tahu dah lewat video lainnya gua. Itu butuh banget cuy, apalagi ya gue tahu lah kalian males nyelesain setiap quest itu. Wah, apalagi yang tanpa makro kayak gua tuh di HP. Mungkin kalau di komputer bisa lah pakai makro, itu udah enak banget. Jadi gue saranin ya minimal cicil lah setiap quest itu ya. Dan ya, yang keempat ya pasti kalian udah pada tahu lah. Yang wajib adalah mengalahkan monster-monster yang ada di taman-taman bunga itu cuy, seperti werewolf ataupun laba-laba. Nah, gue saranin kalian juga ngalahin bos-bos yang ada di game ini cuy, seperti bos apa itu namanya. Pokoknya dia bisa dapetin tiket banyak cuy, itu lumayan. Walaupun kalian nggak bisa, ya udah minimal monster-monster kecil inilah ya buat ini. Jangan lupa juga untuk ambil quest. Kadang ada beberapa quest yang menugaskan untuk mengalahkan monster-monster itu cuy. Dan ya itu aja sih yang gue saranin, karena ini adalah pengalaman gue sendiri dan gue merasa nyesel juga karena itu gue lakuin selama ini. Oke, mungkin segitu aja dulu dari gua. Dan buat kalian yang suka dengan konten ini, kalian bisa subscribe ataupun follow agar tidak ketinggalan konten-konten berikutnya cuy. Mungkin gua bakal ngasih tutorial game lain atau game ini juga. Dan ya, kalian stay tune aja. See you next time. Bye bye.